Assalamualaikum, halo pemirsa, senang sekali saya kembali menjumpai Anda dalam Tada Interview. Ya pemirsa, pada Tada Interview edisi kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan apa itu literasi digital Probolinggo. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwasannya sejak terjadi pandemi COVID-19 ini, dimensi sosial kita berubah ya. Pertemuan-pertemuan tatap muka menjadi sangat mahal harganya untuk saat ini, di mana kerumunan bahkan menjadi haram terjadi, kemudian sekolah, rapat maupun forum-forum diskusi beralih menjadi pertemuan virtual. Dalam kondisi ini sekarang sedang gencarnya dilakukan literasi digital Probolinggo. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan literasi digital dan apa urgensinya? Pada interview kali ini akan membahasnya bersama dengan, ini sosoknya ini nggak asing lagi ya di Probolinggo ini. Para pemuda-pemuda sudah kenal nih dengan sosok yang narasumber kita pada siang ini, Mas Tebi Julionathan. Waduh, halo Mas, apa kabar? Baik Mbak Amel, Ya, kabar baik. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa ini Mas? Kalau sekarang ya mungkin sekolah Mbak. Sekolah ya, lagi melanjutkan sekolah. Alhamdulillah. Mohon doa restunya biar cepat selesai. Nah, insya Allah kalau sekolah musim pandemi seperti ini cepat selesainya Mas ya. Amin. Nggak terasa sekolahnya Iya, gitu. benar. Nah, perlu saya informasikan bahwasanya Mas Tebi ini adalah penggagas ya atau pelaksana literasi digital di Probolinggo. Benar sekali. Kita akan berbicara literasi digital Probolinggo, Mas Tebi. Apa sih itu literasi digital, Mas? Oke, tapi sebelum saya menjelaskan apa itu literasi digital, mungkin saya tarik ke belakang sebentar mengenai sejarah kenapa Kemenkominfo membuat program ini dari 2021 sampai nanti 2024 kayak gitu. Nah, ini berangkat dari keresahan Kemenkominfo bahwasannya masyarakat Indonesia ini kan secara demografis kan luar biasa banyak ya, besar. Dan itu berimbas pada penggunaan internet kita juga yang besar. Pengguna internet kalau menurut data ARCI itu ada yang aktif ini ada 197 juta masyarakat sudah mengakses internet ya. Mengakses internet itu berarti ada 70% masyarakat Indonesia yang menggunakan internet secara aktif. Tapi di balik itu semua juga muncul keresahan. Karena di tahun 2020 ada 144 orang, ini masih menurut data, 144 orang yang tersandung hukum karena kurang bijak dalam penggunaan media sosial, tersandung undang-undang ITE tepatnya. Termasuk juga ada 1 juta lebih situs-situs konten-konten yang akhirnya harus diblokir oleh pemerintah karena mengandung unsur kekerasan, unsur pornografi, sara, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah akhirnya Kementerian Kominfo membuat program ini. Jadi bagaimana sih simpelnya sih? Bagaimana sih agar warga masyarakat Indonesia ini tidak tersandung kasus-kasus atau pelanggaran terhadap undang-undang ITE yang atau sudah ditetapkan oleh pemerintah. Intinya bagaimana menggunakan media sosial ini dengan bijak ya. Benar sekali. Baik, selanjutnya. Nah, aku balik ke Probolinggo. Mungkin masyarakat kota Probolinggo juga masih ingat kan ada 2 pelajar, anak-anak muda lah katakanlah seperti itu, yang sempat tersandung masalah ujaran kebencian terhadap wali kota Probolinggo. Nah, untungnya tidak sampai ke ranah hukum karena kita tahu kebijakan Bapak Wali Kota seperti itu. Dan inilah yang upaya atau yang ingin dihindari gitu kan oleh baik itu pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, agar bagaimana nih warga masyarakatnya lebih melek digital, lebih bijak kalau kata Mbak Amel tadi menggunakan media ini. Nah, kalau target secara nasional ini sampai tahun 2024 itu ada 50 juta orang yang bisa terliterasi secara digital atau paling tidak ikut programnya literasi digital dari Kemenkominfo ini. Nah, itu kan di breakdown dalam 1 tahun sampai akhir Desember nanti
ada 10 juta warga masyarakat Indonesia. Nah, kebetulan di tahun ini Kota Probolinggo masuk dalam daftar kota kabupaten yang berkesempatan untuk dapat diselenggarakan program literasi digital ini untuk tingkat kabupaten kota. Nah, targetnya kalau di Kota Probolinggo dengan jumlah penduduk 200.000 sekian, itu ada 8.925 orang tahun ini sampai dengan akhir Desember nanti yang terlibat dalam program literasi digital. Jadi harapannya memang kalau dari acara kick-off Pak Wali Kota kemarin kan sempat jadi key opinion leader, dalam satu kali kegiatan tersebut literasi digital yang diadakan secara online lewat media Zoom tersebut bisa menjaring 600 orang Kota Probolinggo yang akhirnya melek literasi secara digital. Yang ikut langsung dalam kemarin untuk pertama kalinya itu ya Mas ya? Iya. Jadi kalau balik ke pertanyaan Mbak Amel, ini tidak seperti literasi yang selama ini saya dan kawan-kawan di komunitas gitu ya. Ayo baca gitu. Tapi lebih ke pengertiannya Mbak Amel, literasi digital ini bagaimana kita bijak menggunakan media sosial. Jadi kalau berbicara berkenaan dengan literasi digitalnya, secara umum berarti yang dimaksud ini apanya gitu Mas? Jadi masyarakat juga biar tahu apa sih literasi digital secara ringkas itu. Benar, ya itu tadi bagaimana memanfaatkan media sosial kita itu secara bijak tanpa tersandung dengan masalah-masalah hukum. Gampangannya kayak gitu. Berarti intinya menggunakan media sosial atau menggunakan gadget kita itu ya, itu dengan sebaik-baiknya tanpa tersandung masalah hukum. Nah, kalau di Probolinggo Mas, literasi digital ini siapa yang menggagas? Kenapa ada ini gitu? Sama ini secara Jawa Timur, literasi digital sendiri kalau secara nasional itu pemerintah pusat bekerja sama dengan Cyber Kreasi. Nah, kalau untuk di Jawa Timur ini kerjasamanya dengan PT Paksto sebagai penyelenggara untuk kegiatan ini di 14 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur ini. Itu dia. Aku balik lagi ke sana. Ada sempat yang kelupaan. Ada 4 pilar di dalam literasi digital ini yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Meliputi digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Jadi gampangannya misalkan digital skill. Itu masyarakat diajar bagaimana sih cara menggunakan misalkan WhatsApp, misalnya cara downloadnya, cara ininya gitu. Kalau digital ethics, bagaimana etika kita ber-WhatsApp, cara pertama kali memperkenalkan diri, kayak misalnya gitu kan, cara menyampaikan tujuan kita atau apa ya berkomunikasi dengan orang lain. Kalau di digital culture-nya lebih kepada multikultur, bahwasanya kita itu nggak sendiri. Itu nanti kaitannya sama echo chamber effect gitu loh. Yang karena logaritma komputer ini, karena logaritma kita senantiasa kalau di dalam media sosial itu kan kayak kita berbicara di dalam ruangan kosong yang pantulannya itu adalah diri kita sendiri hingga menganggap diri kita paling benar. Ya. Nah itu yang amat sangat bahaya kan, jadi menimbulkan kalau nggak kanan banget, kaum ekstremis kiri banget gitu kan. Nah terakhir yang akan diajarkan adalah digital safety, bagaimana memanfaatkan media sosial atau katakanlah aplikasi WhatsApp itu secara aman gitu. Apa saja yang boleh dibagikan dan apa saja yang tidak boleh. Oke, Kota Probolinggo masuk dalam program ini ya Mas, untuk literasi digitalnya. Sebenarnya tujuannya apa gitu Mas? Maksudnya selain tadi kata Mas Debbie bahwasanya ini adalah untuk memberikan pemahaman pada masyarakat agar menggunakan media sosial dengan bijak. Iya. Kalau kita melihat kultur yang ada di Probolinggo, khususnya di Kota Probolinggo. Iya. Kalau bagi saya sendiri, saya sempat ini berbicara kepada Bapak PLT ya, Diskominfo Kota Probolinggo. Saya sampaikan gini, Bapak, ini yang kita cita-citakan bersama. Gitu saya bilang ke Pak Buja seperti itu. Apa yang kami cita-citakan bersama, bahasanya Kota Probolinggo kita tahu
angka literasinya juga sama kayaknya untuk seluruh Indonesia, Mel gitu kan. Ini perlu didongkrak. Minat baca utama itu ya. Iya, minat baca perlu banget didongkrak gitu. Mungkin kalau dari Diskominfo sendiri ya yang bisa kita lakukan ya ini, ya mari kita berjuang bersama-sama supaya kesempatan atau program yang diberikan oleh pemerintah pusat ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya gitu. Jadi ini bukan tugas dari panitia pusat misalnya, atau bukan hanya tugas dari Diskominfo karena yang menaungi untuk program ini di wilayah kota kabupaten kan Diskominfonya, tapi juga peran serta misalkan bapak ibu guru di sekolah untuk sama-sama agar anak didiknya ini bisa semakin bijak itu tadi. Ya, Mas Tebi, apa manfaat penting yang bisa diambil warga Kota Probolinggo dengan adanya program literasi digital ini? Manfaat pentingnya kalau secara pragmatis ya, aku yang gampang-gampang aja. Yang pertama kalau untuk siswa, dan aku rasa ini amat sangat menarik, sertifikat itu pragmatis banget lah ya. Karena nanti pasti dibutuhkan ya Mas ya. Iya, tambah lagi kita punya sertifikat yang tanda tangannya tuh dari kementerian kayak gitu kan ya. Yang kedua kalau yang pragmatis banget itu kapan lagi kita bakal mendengarkan atau kita kenalan lah paling tidak dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Karena nanti di akhir bulan atau di awal Agustus paling lambat ada yang namanya Gebiar Literasi Digital. Ini anak-anak pelajar, adik-adik pelajar pasti suka. Ada ibu-ibu juga pasti suka karena bintang tamunya ini kesukaan mereka, Ikatan Cinta. Oh iya? Iya, Amanda Manopo. Terus anak-anak pelajar tuh dari Jeremy Pauline tuh yang ahli matematika. Oke. Gitu. Yang sekarang masih bermukim di Jepang. Itu juga salah satu agar masyarakat juga punya minat ya Mas untuk program ini ya, untuk bisa mengakses. Terus secara pragmatis lah gitu. Ada lagi juga kalau beruntung ini ya, karena setiap sesi itu kan ada diberikan e-money, e-pocket gitu sebesar Rp100.000 ya untuk 20 orang. Jadi kalau bertanya-tanya dan beruntung akhirnya nanti bisa dapat gitu. Baik. Nantinya kan dalam literasi digitalnya akan dilaksanakan webinar Mas ya. Ada ini kalau kita bicara di Kota Probolinggo nanti rencananya ada beberapa kali webinar ini. Iya, benar sekali. Sudah apa saatnya sudah berjalan mungkin Mas? Sudah berjalan dari bulan Mei, akhir Mei. Sudah berjalan berjalan. Itu pembukaannya oleh Bapak Presiden dan sampai saat ini itu sudah episode 13. Nanti terdekat itu di kota? Iya, untuk Kota Probolinggo ya? terdekat tanggal 12 Juli. Nanti yang akan menjadi pembicara untuk tingkat lokal ya adalah Bapak Agus Lidhanta, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Probolinggo untuk digital culture-nya. Dan dari Diskominfo ada Bapak Puji, itu dari digital skill-nya, seperti itu. Karena kita akan berkolaborasi, jadi dua narasumber untuk pilarnya dari kota, dua narasumbernya yang dari pusat. Mas, untuk topik sendiri, ini daerah diberikan leluasan untuk mengangkat topiknya secara bebas, atau mungkin ada ketentuan dari pemerintah pusat? Sejauh ini masih ada menu-menu yang ditawarkan, bisa memilih secara bebas, tapi ada kayak buku menunya seperti itu. Tema besarnya itu sudah ada, nanti narasumber lokal itu tinggal menyesuaikan dengan menu-menu yang sudah ditawarkan oleh Kemenkominfo maksud saya. Ini tugas Mas Tebi ini nantinya juga mengarahkan itu tadi, tema itu tadi, membuat tema. Menyelaraskan misalkan narasumber siapa, oh ini cocok untuk tema yang ini, narasumber ini cocok untuk tema yang ini. Oke, perlu juga diinformasikan nih Mas kepada masyarakat, bagaimana ini masyarakat agar bisa mengakses seluruh kegiatan webinar nanti yang akan dilaksanakan di Kota Probolinggo. Oke, cara mengaksesnya sebenarnya kami dari panitia kan sudah bekerja sama dengan pihak Diskominfo Kota Probolinggo. Nanti untuk link-linknya bisa dilihat di sana lewat Instagram. Masyarakat umum bisa ya, bisa ngikut semua ya Mas ya? Semua masyarakat pengguna gawai lah pokoknya bisa mengakses Zoom itu bisa mengikuti program ini.
Jadi tinggal daftar saja ke s.id/liddik-probolinggo, terus akhirannya itu tanggalnya. Jadi misalnya yang terdekat adalah 12, berarti 1207 seperti itu. Sudah bisa diakses sekarang. Seperti itu. Nanti ketika kita mengaksesnya itu ada pretest, itu diisi aja. Pretestnya mudah, nggak sulit-sulit. Apakah sudah tahu mengenai program ini, terus tahu dari mana, seperti itu, dan apa ya, sudah tahu dari mana, berminat mengikuti atau tidak, seperti itu. Nanti ketika kita mengklik OK, akan ada email di email kita. Nah, kadang-kadang kalau yang tidak mendapatkan email tuh masuk di spam kan, nah, itu harus bongkar spam. Di dalam email itu ada link untuk kita mengikuti Zoom-nya di tanggal tersebut, dan token. Ini jangan sampai hilang karena token ini berfungsi ketika kita ingin mengklaim sertifikat kita. Ditukar itu ya Mas ya? Iya, jadi masukkan tokennya untuk dapat sertifikat. Karena kalau lupa tokennya, Mas mana sertifikatku? Itu repot gitu. Tapi kan tenang, masuk di email kita kan? Baik. Mas tadi ini angkatnya nanti siapa Mas yang menjadi sasaran dari kegiatan literasi digital? Apakah di sini hanya anak-anak muda saja atau mungkin ibu-ibu di sini juga perlu diikutkan dalam literasi digital? Perlu. Makanya saya jujur dalam hati ini lagi dalam proses mediasi gitu kan, mengajak Ibu Wali Kota Probolinggo untuk terlibat dalam kegiatan ini. Jadi kalau Ibu Wali Kota kan enak ya untuk Ibu PKK, terus apa yang ada apa ya istilahnya itu bukan komunitasnya lebih banyak ya Mas ya, kalau ibu-ibu itu ya, arisan juga bisa diikut ya. Dharma Wanita, oke. Nah, kan di dalam literasi digital juga bisa menjelaskan soal bagaimana kita bijak berbelanja. Mungkin Mbak Amel juga kan, kita digital gini kan nggak ada kerjaan, apa aja barang bagus gini kan, pencet, tiba-tiba waktu free aja udah lihatnya pasti yang diskonan ya Mas ya. Iya, tiba-tiba kita aduh duit aku udah banyak gitu. Jadi bagaimana bijak berbelanja digital. Memang semua umur ya Mas ya, sasarannya untuk semua umur untuk kegiatan literasi digitalnya. Benar sekali. Tapi yang paling penting adalah yang saat ini masih pelajar ya Mas ya, karena memang mereka membutuhkan sekali pemahaman bagaimana cara menggunakan gadget dan bijak gitu tadi. Iya benar. Ya, kita bergeser sedikit nih Mas Tewi, dalam situasi pandemi seperti ini Mas, bagaimana sebenarnya kondisi iklim literasi di Kota Probolinggo? Waduh, itu sulit sekali. Ini saya sedikit cerita pengalaman ketika bertemu dengan perwakilan sekolah gitu ya. Jadi ada memang keluhan-keluhan di sekolah yang menyampaikan ketika musim pandemi ini dan mereka tidak bertatap muka, itu sulit sekali untuk bisa bonding gitu loh Mbak, apa ya, kedekatan hatinya. Terutama kan tugas para bapak ibu guru tidak hanya mengajar ya, tapi ada mendidik juga kaitannya dengan etika atau moral kayak gitu. Jadi mereka sempat Mas kayak akhirnya sedikit melimpahkan curhat ya Mas, curhat gitu, itu bahasa kominfo kayak gitu kan, gimana nih caranya untuk bisa agar siswa misalnya lebih hormat pada guru, lebih patuh pada orang tua, hal-hal seperti itulah yang kadang-kadang ketika zaman semua serba digital ini dirasa oleh bapak ibu guru dirasa kurang. Memang itulah yang menjadi kendala. Balik lagi ke pertanyaannya Mbak Amel, iya memang cukup berat, kayak secara analog aja ya, secara analog kayak kamera, secara langsung aja itu sudah berat, apalagi ini harus digital. Tapi memang ya yang tidak berubah di dalam dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Ya itulah yang harus kita hadapi. Mau tidak mau kita harus berubah. Kalau di tempat kuliah saya akhirnya ada kayak digital pedagogi, jadi bagaimana caranya biar kita meskipun secara digital itu bisa tersampaikan apa maksud dari unsur pendidikan itu sendiri gitu. Ya, baik.
Kemudian Mas Teddy ini dalam pengertian paling sederhana kan bahwa literasi ini adalah aktivitas membaca. Dimana seharusnya masa pandemi ini orang justru punya lebih banyak waktu untuk membaca. Apakah ini sudah terjadi Mas? Kalau kepada Mas Teddy? Dalam pandangan saya berat, masih amat sangat berat. Jangankan mungkin berbicara untuk orang lain ya, untuk saya sendiri gitu ya. Ketika musim pandemi kita menjadi pahlawan apa ini namanya ya, pahlawan di zaman pandemi itu kan dengan mager kan, berada di rumah tidur itu kita jarang jadi pahlawan. Udah yang dipegang udah gadgetnya Mas ya, udah HP kayak gitu. Memang ya akhirnya butuh tekad, kembali lagi butuh tekad dari kita masing-masing dari kita bagaimana agar di zaman pandemi ini di banyak waktu luang ini bisa kita manfaatkan dengan sebanyak-banyaknya. Dalam pengertian literasi yang paling sederhana, membaca, menulis dan berhitung, yang memanfaatkan waktu kita di zaman mager ini dengan kegiatan yang positif seperti itu, membaca yang baik, membaca yang sehat. Minimal ke orang lah ya Mas ya, karena itu mudah sekali dijangkau ya kalau orang. Tada today. Baca tada today. Membaca tada today. Iya. Karena memang sudah berpindah ya Mas. Sekarang kalau dulu kan, saya ingat dulu betul kalau saya sekolah itu kalau misalnya nggak cari materi di perpus gitu, itu nggak bakal nemu materi karena Mas sengaja guru itu memberikan soal yang bisa jawabannya bisa ditemui di perpus. Gimana caranya biar anak-anak tuh tidak kesana. Nah, sekarang gitu. Kan enggak ya, sekarang kita udah lihat di HP udah ada semua itu Mas gitu. Jadi memang sudah berbeda lah. Sudah berubah dan berbeda. Ya, dengan saat ini kan kita ketahui bersama bahwasanya pola pembelajarannya secara daring ya Mas ya gitu. Nah, apakah Mas Teddy ini, saya minta pendapat ini, bisa nggak sih Mas kegiatan literasi digital ini mendongkrak buku kegiatan literasi digital ini dapat memberikan pemahaman kepada siswa? Harapannya sih memang seperti itu. Cuman kalau berbicara untuk mendongkrak atau minat atau tidak, itu perlu program keberlanjutan dari literasi digital Kemenkominfo ini. Program berkelanjutan seperti apa itu Mas? Misalkan kalau dari saya sendiri kan anak-anak di zaman sekarang tuh nggak bisa yang dikasih tugas tuh fokus pada satu, dia kan yang multitasking ya, ngomongnya kan satu yang belum selesai, ini apa yang lebih menarik itu mereka yang kerjakan lebih dulu. Nah dalam artian kalau kembali ke dunia sekolah, sekarang akhirnya kita sekolahnya itu tidak terbatas pada ruang-ruang, perlu keterampilan dari para guru untuk bisa membuat anak-anak selalu interest pada ilmu yang mereka ajarkan kayak gitu. Misalkan mengajak anak-anak, ya source-nya akhirnya tidak cuma satu gitu. Kayak kata Mbak Amel tadi, kalau dulu guru memberi soal yang muridnya bisa datang ke perpustakaan, ini akhirnya guru harus memberi soal gimana cara muridnya ini memanfaatkan segala sumber. Jadi misalkan di tugasnya, aku kalau sebut-sebut nama aplikasi ya, misalkan tugasnya pakai Google Meet, nanti dia suruh buka YouTube, terus kita bagi-bagi tuh, apanya di Spotify, anunya di mana, gimana kayak gitu, biar anak tidak merasa bosan. Dan kalau misalkan memulai kelas, itu kan kita bisa memakai sarana game itu tadi kan. Karena kalau misalkan guru sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik tetap menggunakan metode-metode yang lama, pasti akan bosan. Pasti akan anak-anak matikan semua kamera, mereka tidur, guru nggak tahu kan. Entah gue udah selesai aja itu materi ya Mas. Iya, karena membosankan. Kita nggak bisa sebagai pendidik, pengajar, tidak bisa lagi memakai cara-cara lama untuk memberikan atau mentransfer keilmuan kita kepada para peserta didik milenial masa ini. Menarik sekali. Terakhir Mas Teddy, apa pesan kepada masyarakat Kota Probolinggo berkaitan dengan adanya program literasi digital di Kota Probolinggo? Oke, pastinya ya mari kita sukseskan bersama program literasi digital ini. Kalau kata saya, mumpung gitu kan, kita mendapatkan kesempatan dari salah satu dari 14 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur untuk dapat melaksanakannya program ini. Mudah-mudahan selama 4 tahun ke depan kita juga masih diberi kesempatan yang sama gitu kan.
ya kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, sukseskan program literasi digital ini, dan ada hashtagnya nih kalau dari Kemenkominfo kan, Indonesia Melek Digital. Kalau Probolinggo kita ubah saja ya. Oke. Probolinggo Melek Digital. Bagaimana? Diulang lagi Mas? Kita ulang lagi. Kita sama-sama ya. Mbak Amal juga ya. Nanti Siap. kalau aku bilang Probolinggo, jawabannya adalah Melek Digital, gitu ya. Probolinggo Melek Digital. Wah, luar biasa sekali ya. Mas Andi, terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama, Mbak Amel. Sukses atas segala kegiatannya. Yang Amin. terpenting ini semoga studinya cepat selesai juga Mas. Amin, betul doanya. Semuanya baik. Ya, terima kasih Mas Andi atas waktunya ya. Baik. Pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Mas Teddy selaku pelaksana kegiatan literasi digital di Probolinggo. Ya, kita tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan Anda semua untuk selalu tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Terima kasih, saya Melisa Subandi. Sampai jumpa di Tada Itu berikutnya.